Boleh dengan hitungan 3 teman-teman berdiri. 1, 2, 3. Biar nggak terlalu PW gitu ya. Yang development team di kantornya boleh duduk lagi. Development team. Oke, duduk lagi. Oke. Yang operation boleh duduk lagi. Operation team. Oke. Yang recruiter ada? Oh, sisanya saya anggap board of management kali ya. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih. Terus saya lihat rata-rata emang development team. Oke teman-teman, judul ini sengaja kita ambil ya, karena saya suka belajar dari kesalahan. Atau saya bertanya, ada nggak di sini yang selama hidupnya nggak pernah salah? Boleh tangan? Nanti saya akan hubungi setelah ini. Oke. Dan di sini sekali lagi statement saya tidak akan menggarami lautan. Saya tidak mengajarin kalian tentang apa itu DevOps, apa itu Agile dan sebagainya. Cuma saya ingin sharing apa yang kita dapat dari pengalaman pribadi dan observasi. Saya bersyukur, saya dipercaya dari beberapa corporate bahkan startup untuk coaching mereka. Berarti walaupun saya di Excel, di luar jam kantor, saya dikasih kesempatan. Jadi saya tahu ternyata masalahnya di setiap transformasi it's not just about tools atau technical. Oke, kita cek. Oke, saya Isi Prasasti Alam and I'm live in Excel Axiata. Ya, saya sebagai Agile Coach kurang lebih sekarang 3 tahun. Sebelum saya di detik.com. Ya, ada yang dari detik.com? Ada yang suka baca detik.com? Oh, enggak ada ya? Oke. Nah, ini pertanyaan saya suka. Mungkin gak harus dijawab sekarang karena waktunya sangat singkat. Ada yang gak dapat jawaban tentang why do we need DevOps? Kenapa kita melakukan DevOps? Ini statement yang penting. Karena kalau kita nggak bisa menjawab ini, atau jawaban ini nggak sama dengan jawaban orang-orang top manajemen kita, bisa fail transformasi. Atau detailnya, saya detailkan lagi kalau kita nggak dapat. Atau yang kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri atau ke top manajemen. Kalian boleh datang ke mereka, boleh nanya, kenapa transformasi ini begitu penting? Atau kalau bilang kenapa DevOps begitu penting menurut kamu? Menurut bapak, menurut ibu. Oke, dapat jawabannya? Mungkin dia akan langsung jawab, mungkin akan mikir dulu. Atau mungkin ngasih waktu sesi sehari saya bikin PowerPoint-nya, nggak perlu mungkin langsung jawaban. Ya. Atau selanjutnya, apa harapannya yang ingin di-achieve? Apa yang ingin dicapai melalui transformasi ini? Ini statement yang penting, teman-teman. Ya, ini statement yang penting, karena harus line, sama. Atau selanjutnya, gimana kamu tahu kita sudah sukses? Ada nggak transformasi kalian, movement kalian tahu gimana kita ngukur kita sudah sukses? Atau yang bilang, oh lah, kita nggak bakalan sukses, kita akan jalan terus. Terus tahunya sukses gimana? Tahunya kita checkpointnya sudah sesuai dengan yang diharapkan seperti apa? Kalau nggak tahu, ya mungkin transformasi kalian akan berjalan lebih dari 10 tahun, 20 tahun, dan kalian nggak tahu mau kemana akhirnya. Atau selanjutnya, ini juga penting. Kehilangan apa? What loss? Kalau kita gagal. Ini sense urgency-nya kelihatan. Emang kalau kita gagal di sini, kita apa impact-nya? Berimpact apa? Kita bangkrut? Kita jadi peringkat 3, peringkat 4? Atau seperti apa? Ini penting. Ya. Bahkan orang technical, ownership kalian bisa kebangun dari jawaban ini. Apalagi dari orang top manajemen. Ya, jadi nggak perkara konsultan mana, toolsnya apa, berapa harganya, enggak. Kalau corporate bahkan itu mungkin keluarin, tapi sense of urgency dirinya itu nggak ada. Atau next, ini yang paling penting. Kalau ini nggak berjalan sesuai harapan kamu sebagai board, ya, sebagai CEO atau namanya, apa yang mau kamu katakan? Oke, jadi itu pertanyaan kalian boleh sampaikan, boleh datang. Kita waktu sebentar, Bapak, Ibu, boleh saya menanyakan sedikit gitu. Dan pertanyaan ini harus sampaikan dengan, kalau bisa jangan dengan WhatsApp ya, bahaya, ya, terlalu ini. Oke, atau pertanyaan ini, siapa yang meminta kamu untuk melakukan DevOps? Ada jawaban? Ini saya sendiri, Mas. Ada?
Atau ini lah maksudnya, siapa yang memaksa kamu untuk melakukan DevOps? Jangan bohong, karena saya tahu berapa orang namanya. Siapa yang memaksa kamu? Karena KPI saya mas kalau ini gak dapat bonus. Karena ini bagus mas buat promosi saya. Atau apa dan sebagainya. Oke, di change management di 3.0 saya pernah dapat ini harus teman-teman perhatikan, ya. Ada why-nya yang harus jelas. Jadi kalau transformasi kalian lagi berjalan, reflect lagi apa why-nya, kemudian who-nya ambassador, sponsornya ini penting banget. Jangan dikira kalian melakukan gerakan underground dari pengalaman, terus yang buat itu nggak tahu apa yang kalian lakukan, bahkan kalian nggak communicate dan koordinasikan dengan informasi yang sudah terjadi, itu bisa fail. Jangan underground, ya. Artinya jangan jadi pemberontak di kantor, karena kalau underground atau yang atas nggak tahu. Kemudian what-nya, apa yang sedang dibangun? Terus kemudian how-nya, gimana caranya? Ini change management. Ya, kalau kalian bisa menjawab, berarti tinggal masukkan. Nah ini, saya suka dengan model ini. Jadi kalau apapun movement-nya, mau kalian sebagai staff atau top manajemen, pastikan semuanya line. Dua-duanya tahu, jangan underground. Atau sebaliknya, top down. Kenapa kita suka melakukan DevOps? Udah, kerjakan aja, nggak usah banyak nanya. Beda nggak ownership-nya? Kenapa harus melakukan ini? Karena kalau tahun ini kita nggak bisa compete dengan ini, cycle time kita masih deliver value kita lambat ke mereka, kita gagal. Saya tutup kata. Beda nggak ownership? Ya kalau punya ownership, oke pak, saya berjuang. Kalau yang nggak punya ownership, oke pak, saya resign. Dan saya tentang bukan pilihan kedua tadi ya. Apa ini masalahnya? Oke, saya dapat beberapa statistiknya. Oke. Kita ada di perasaan yang sama. Ada yang sering telepon adalah saya pernah lihat di tesnya di Bukalapak ya, di Bukalapak. Yang kerja itu otak tapi yang capek hati. Itu nendang banget sebenarnya. Itu nendang banget. Ya, jadi office toxic politik itu harus segera diadres. Oke, saya suka dengan measurement ini. Ya, jadi kita nyebutnya EBM, Evidence Based Management. Jadi kita mengukur kalau di agile, ya di modern measurement kita nyebutnya yang kita ukur adalah impact dan outcome. Kita nggak hanya mengukur activity dan output. Kalau kalian hanya mengukur activity dan output, nggak akan dapat ownership, nggak akan dapat goalnya besar. Contohnya kita tahu apa? Berapa banyak line codes yang dibuat teman-teman? Berapa banyak speed teman-teman untuk deploy? Kalau sudah cepat, emang apa impactnya? Ada yang dapat nggak? Kita dulu seminggu, sekarang 5 hari. Terus apa impactnya? Ya lebih cepat. Terus habis itu kita bisa 3 hari. Apa impactnya? Ada jawaban itu kan dapat. Impactnya adalah kita bisa deliver value ke customer lebih cepat. Kita time to learn dari mereka, kita perbaiki, learn lagi, perbaiki, itu lebih cepat. Itu impact yang bisa kita. Tapi kalau cuma hanya speed aja dan teman-teman nggak tahu apa impactnya kalau sudah cepat gini ya. Ada hilangkan motivasinya, ya, ownership-nya juga nggak dapat. Nah, ini saya dapat dari bukunya Gary Grover, ya, di HP dia melakukan dua-duanya Agile dan DevOps. Jadi dia ukur development cost mereka dari 100 million US dollar turun jadi 40%, atau increase number produk yang disupport. Kalau dulu mungkin mereka banyak produk yang terbengkalai, mungkin bisa rilis banyak tapi nggak banyak yang disupport, dan kami bisa disupport. Kemudian increase innovation rate. Innovation rate itu kalau di beberapa di IBM itu nyebutnya berapa banyak pekerjaan kalian di bug fixing, di technical debt dibanding new feature yang baru dan kompetitor nggak punya. Itu ngukurnya. Ya, jadi karena saya yakin ada company yang memang terus bergerak dengan innovation. Ada nggak sih? Enggak, kita gini-gini aja. Gini-gini aja kita udah untung. Ada nggak? Saya fokus kita 20 tahun masih di atas. Ada? Ya. Kalau ada mungkin Anda segera tanyakan pertanyaan tadi ke orang ini. Nah, ini saya suka. Tadi kita sudah bahas. Ya. Jadi mau Agile atau DevOps itu bukan hanya masalah delivering feature-nya yang cepat atau fixing-nya yang cepat, tapi gimana mereka bisa deliver value yang fast. Terus apa untungnya mas kalau sudah deliver value? Ya jelas untung, karena kan kita customer centric. Kalau kita sudah bisa nge-validate apa yang dilakukan user dengan cepat, berarti inovasi kita lebih cepat. Nah ini juga saya suka. Dan Agile DevOps tidak serta-merta langsung solve problem kalian.
Tapi yang paling penting, ini membuat kita expose sebenarnya problem kita apa sih? Itu yang paling penting. Sebenarnya problem kita apa sih? Gak semua corporate, gak semua movement, gak semua startup mau kebongkar semua. Sebenarnya problem kita itu di sini, Mas. Tapi gak semua mau jujur. Wah, kita udah talenta terbaik saya ambil semua. Saya baca dari semua startup. Tapi kok gak jalan? Ya sebenarnya gak tahu. Masalahnya karena problemnya gak ada yang berani keluarin. Nah, sekarang kita lihat. Ini saatnya fail time. Saya bagi 3. Ada dari sisi kenapa Agile DevOps gagal. Saya bagi dari organisasi, kemudian teams, dan kemudian proses. Yang pertama, tadi sudah dibahas. Banyak orang yang tidak tahu sekarang kita ini di mana. Kita mau menuju DevOps atau melakukan transformasi, kita sekarang posisinya apa? Jadi biar ketahuan gap-nya atau movement-nya itu kita sekarang apa yang kita improve, gitu ya. Jadi jangan main asal improve, tapi kita tahu sekarang di mana. Atau nggak tahu goal-nya, bahkan tadi Y-nya juga nggak dapat. Beda rasanya dengan Y-nya dapat. Tidak transparan visinya. Kalau kamu di perusahaan, mereka yakin semua harus transparan. Ada nggak yang nggak tahu visinya perusahaannya mau ngapain? Kalian saat kerja gitu, pulang nggak tahu visinya ngapain? Atau nggak tahu ternyata perusahaannya itu perusahaan minuman keras? Kalau nggak sepakat kan? Kalau saya 5 tahun di sini baru tahu perusahaan kita juga minuman keras. Nah, maksudnya ngapain aja gitu? Ini penting. Bahkan di setiap transformasi kalian harus ketahuan visinya kita mau ngapain sih? Goalnya ini mau kemana? Itu harus transparan. Ya. Kemudian safe to fail environment dan listening environment-nya buruk. Jadi setiap transformasi pasti kita akan ngabarin ke mereka, pasti akan present ke mereka. Dan itu harus bisa dengerin, menerima feedback dan sebagainya. Jadi bukan udah kalian kerjakan aja, mungkin 2 tahun lagi kamu share ke saya apa ini, terlalu lama. Kemudian nggak aktif involve top atau senior management. Kalau kita mungkin jalannya pakai Kanban itu kita pastikan ada waktu-waktu untuk info. Even bukan secara event, kita bisa info by email. Sebenarnya ada beberapa orang kita itu aktif 2 minggu sekali, mereka mengabarkan apa yang terjadi di tim kita. Dan semua transparan. Ya, semua transparan. Jadi kita akan menutupi. Kemudian ini yang paling ini sudah pernah terjadi juga. Tidak ada empowerment yang kuat untuk insider. Insider ini berapa banyak kita company itu mempercayakan kepada outsider, kepada orang luar, gitu ya, kepada konsultan datang, dan orang dalam tidak ada yang dilibatkan. Ini kejadian. Ya, anggaplah dari luar, dari Eropa dan sebagainya. Orang dalam nggak ada yang tahu. Even mereka gagal atau berhasil pun, setelah itu mereka ada kontraknya hilang, terus habis ini siapa yang lanjutin? Ya, karena beda ownership mereka dengan kita sebagai karyawan mungkin beda, sangat beda. Ya, karena mereka hanya hitung-hitungan ini dan sebagainya, cek request dan nambah sekian. Itu yang mereka pikirkan. Itu adalah level organisasi. Sekarang level teams. Yang pertama, tim formasinya tidak adequately, tidak mumpuni bahasanya. Terus back cross function, bikin transformasi tapi dari satu departemen aja, yang lain nggak dilibatkan. Ini kejadian fail. Ini kan nggak fail, kita akan berantakan nanti di akhir. Ya, kita akan berantakan di akhir. Makanya kita suka pakai tim canvas, kalau ada tim canvas, bikin tim canvas, declare, klarifikasi siapa sebenarnya tim kita transformasi ini siapa aja. Menurut kalian apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita? Ini penting, ya. Karena ada timnya kok kita sudah ada ini apa sih? Tapi nggak tahu sama nggak di-declare. Terus value-nya apa? Itu sepakati. Value kita komitmen, value kita transparan, itu sepakati. Kalau bertempel, jadi biar saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian, nah ini juga di kita nggak ada encourage melibatkan operation team. Kadang-kadang DevOps suka datang dari kebanyakan inisiatif dari development. Sepakat, kebanyakan ada developer. Karena mereka merasakan pain point di sini. Tapi mereka nggak involve sama orang operation. Ya kalau kita involve dan ngobrol sama mereka, kita juga nggak. Mereka juga tertatih-tatih. Mereka 24 jam. Mereka sibuk kalau misalnya ada insiden yang berat, mungkin harus masuk dan sebagainya. Jadi kita saling mengerti. Involve mereka. Kita involve orang insiden, kita involve orang governance. Tadi ada yang bilang ada ITL dan sebagainya. Oh sekarang harus approval, kita bisa bikin nggak harus approval. Ya kita mungkin kan pakai motif, tapi semua diketahui sama mereka. Pasti libatkan mereka di setiap aktiviti kita. Kalaupun masukkan dalam tim. Kemudian terlalu percayakan kepada satu bintang di dalam satu tim. It's bad way. Ini cara yang buruk.
ada ini, enggak. Gimana caranya? Mungkin kasih dia tanggung jawab untuk bikin semuanya bersinar. Jadi rumahnya yang bersinar, bukan orangnya yang dalamnya bersinar. Jadi pastikan, jadi kalau kalian sebagai manajer atau leadnya, bikin gimana timnya bisa merata minimal, atau ngikutin ke atas. Jadi tim cohesionnya itu sama. Jadi nggak ada satu muncul, satunya terlalu ini lagi, satunya cuma bagian suruh-suruh gitu. Kamu klik enter itu, kamu masuk ke server ini, tapi nggak dikasih tahu itu dia bisa bergerak sendiri. Oke. Kemudian, nah ini nggak ada investment untuk skillnya, karena bisa melakukan transformasi terus, tapi nggak ada investment untuk skill dia, skill timnya. Ini impact tadi nomor 3. Kemudian yang kelima, tidak menjalankan value yang kita sepakati. Kita komitmen mas, kita transparan, kita openness, kita courage. Sudah ditempel semuanya, tapi nggak kejadian. Kita sepakat jam segini untuk kumpul jadi stand up dan sebagainya. Ngaret 30 menit. Ada nggak bisa datang nggak kabarin timnya gitu. Itu komitmen sederhana. Ya, itu sederhana. Itu tim. Dan yang terakhir dari sisi proses. Yang pertama, bad cadence. Iramanya buruk dalam way of working. Jadi teman-teman nggak tahu habis ini ngapain. Terus habis ini ngapain? Nanti kita ada review itu kapan? Setiap kapan? Terus ngapain lagi? Jadi mereka nggak tahu kapan harus melaporkan, kapan harus diskusi, kapan diliskan. Kalau ada yang lupa diliskan harus jam berapa? Sepakat jam 2, jam 3. Gitu. Ya, jadi itu terpapar, harus jelas semua tahu workflow-nya. Kemudian nggak melakukan review outcome-nya, bukan output-nya, outcome-nya yang ada value tadi, dan tidak inspect prosesnya. Oke teman-teman, apa yang harus kita improve? Karena nggak mungkin kita melakukan hal yang sama, tapi bisa improve sesuatu. Harus melakukan hal yang beda, harus ada yang improve. Kemudian, nah ini penting saya tangkap dari beberapa ini, teman-teman mengabaikan, ignoring kerja di same time, same place, karena itu impact ke same spirit. Kalau ada transformasi kita ngejar beberapa percepatan, ya, speed up. Kalau mereka bisa duduk di satu tempat jauh lebih cepat kalau dibandingkan dengan yang terpisah. Karena ada kumpul sama timnya, datang di sana dia kok rasa lambat. Ya karena di sama timnya nggak merasakan urgensi yang sama spiritnya. Tapi kalau satu tempat tahu spiritnya. Ya, tapi ini harus pintar-pintar kita ngapalin ya, karena ini depends sama berapa orangnya. Mungkin kita bikin informal session. Kalau kita sekarang malam ini kita kumpul tapi di Starbucks. Kalau nanti kita mulai di mana dan sebagainya. Jadi ada informal place yang juga bisa disesuaikan dengan teman-teman. Jadi jangan ruang meeting terus ya. Apalagi sekarang musim seperti ya, ruang meeting batuk di udah oleh gitu ya. Jadi tetap di place gimana memainkan timnya itu bisa bagus gitu. Kemudian tidak punya transformasi board. Mungkin ada yang punya digital dan sebagainya. Kalau kita tangkap ternyata digital itu mengurangi banyak transparansi. Berapa banyak teman-teman sejak pakai digital sudah nggak update, nggak aware sampai mana sekarang, apa yang sudah lakukan, PR kita apa aja itu banyak nggak update. Ya, bahkan dulu kita apa aja sudah ditulis itu nggak update. Tapi kan itu sudah ada di Jira, mas, ada di Confluence, ada di Trello atau apapun namanya. Tapi ternyata yang pakai physical itu memang membuat transparansi. Jadi kalau timnya belum siap, kadang-kadang mungkin kita ada berpikiran untuk balik lagi ke physical. Kemudian, nah ini yang paling penting dari semua tadi. Teman-teman kebanyakan kenapa gagal? Terlalu nyaman dan menunggu perfect di awal. Mas ini kalau nggak kayak gini kita nggak bisa mulai. Ini kalau nggak gini dulu nggak bisa mulai. Mas ini kalau topnya mindsetnya nggak dibenerin saya nggak bisa mulai. Terus mental kita di mana untuk melakukan transformasi? Kalau transformasi semua sudah enak, kita tinggal jalan gitu. Apa jalan sih buat kita? Saya kebayang coba awal masuk di corporate sebagai agile coach itu masuk, mindset orangnya beda dengan kalau kita di startup. Beda banget. Saya kebayang tuh, kayaknya saya sudah lama-lama di sini. Tapi saya dapat nasihat dari beberapa teman leader saya. Kalau kamu ingin masuk ke sebuah corporate dan itu sudah nyaman kamu jalanin meja, apa challenge kamu? Ya itu harus kita lakukan. Justru semakin, nah saya senang ya ada orang kayak ini. Ini kesempatan saya belajar banyak. Ya, itu yang diambil. Ini kesempatan saya belajar banyak. Jadi jangan nyari orang yang, wah enaknya orang ini semua. Dia kebut, nggak mau ya mau, oke, gitu ya, dan sebagainya. Nah ini kesimpulan dari yang tadi. Nah ini yang juga penting. You never change things by fighting the existing reality. Jadi bikin sesuatu yang sebelumnya itu jadi nggak make sense. Karena kalau kita nunggu sempurna atau
nunggu sepura dulu baru bergerak, momentumnya hilang. Mungkin 2 tahun ke depan udah DevOps sudah kemana-mana teknologinya. Ya. Jadi jangan nunggu. Dan ini juga ya di Gordon Column dari CEO-nya Aztec. Jadi jika kalian lihat, if you are not reinventing your business process, then you are not doing transformation. Perbaiki bisnis prosesnya. Dan ini yang paling penting. Kebanyakan statistik di DevOps report itu disebutkan if business are reinventing business process, then by definition they are probably going to overhauling large chunk of their IT estates, including the aforementioned legacy system yang punya di kalian corporate memang harus dirubah. Kalau kita punya middleware yang bahasanya apa ya, rigid, kaku, sebenarnya harus dirubah, harus adaptif, libatkan orang-orang itu, ya. Kasih tahu mereka visinya apa, kenapa harus kita begini, itu yang harus penting, ya, harus dilibatkan ke mereka. Dan sesuai istilah ini, jadi jangan biarkan obstacles, hambatan itu menghalangi kalian. Kenapa saya suka pakai istilah ini? Karena banyak orang yang mengira kita sudah oke kok, kita udah oke aja. Break the glass, pecahkan, keluarkan problemnya, ternyata kita tidak masalah, teman-teman. Kayak kita benerin ini. Jadi expose problemnya, kasih tahu ke mereka, bilang kita nggak bener di sini, kita nggak bener di sini, kita benerin. Ya. Jadi jangan anggap kita udah nomor 1. Kita nggak mungkin dikalahkan dengan yang lain. Sudah banyak kejadian corporate yang bilang seperti itu, sekarang mungkin nggak ada namanya gitu. Oke, jadi tahu jawabannya? Why do we need DevOps? Masih belum? Ada yang tahu jawabannya? Dapat? Boleh ugal kepala kalau sudah dapat jawabannya? Kalau belum dapat, tanyakan lagi ke top management atau self-reflect. Kenapa ya saya lakukan DevOps? Oke, ini assessment-nya. Jadi kalau kamu tidak melakukan itu, kata si Kalom, si Aztec tadi, mungkin kamu holding yourself, menahan diri kamu untuk improve ke your business. Ada nggak yang pengen bisnisnya itu kita gini-gini aja? Kita nggak usah terlalu berkembang, kita gini aja, santai-santai. Ada nggak? Harusnya nggak ada. Kalau ada mungkin ya udah dapat sponsor banyak. Yes, dan yang terakhir, what are you waiting for? Let's starting our improvement now. Thank you, it's for me.